pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Pemirsa, dampak pandemi terhadap masyarakat kian hari kian terasa. Angka kasus COVID-19 yang fluktuatif diikuti dengan kondisi perekonomian yang tidak bisa diprediksi. Ini mengakibatkan banyaknya pekerja yang terkena PHK, kemudian juga tingginya tingkat pengangguran, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan juga angka kemiskinan yang semakin meningkat. Namun, situasi yang sulit ini ternyata tidak menyurutkan langkah sejumlah kalangan untuk membantu sesama. Bahkan berbagi kepada sesama ini belakangan seperti kita ketahui juga ya, ini sudah menjadi tren di media sosial. Nah, apakah tindakan ini tindakan berbagi ini tulus dari hati ataukah ada niat lain? Dan apa dan bagaimana seharusnya aksi kemanusiaan dilakukan? Pemirsa, inilah iya atau tidak. Dan pada saat ini sudah bersama saya ada Tara Detuars, seorang psikolog, dan juga ada Mas Wicaksono atau yang biasa disapa dengan Doro Kakung, seorang konsultan komunikasi dan media sosial. Selamat malam Doro dan juga Mbak Tara. Kemudian juga sudah ada seorang influencer dari Sayap Hati, yakni Mas Windy. Dan Halo. Di sebelah Mas Windy ada Mbak Fetrianti. Beliau adalah Head of Strategic News Program Aksi Cepat Tanggap. Selamat malam semua, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Tasya. Selamat malam. Iya, nah langsung saja nih saya ke Mbak Tara. Mbak Tara, kalau misalnya kita lihat nih belakangan ini kan banyak sekali begitu ya aksi-aksi yang dilakukan oleh baik individual maupun juga lembaga-lembaga di tengah kesulitan ini. Bahkan sejumlah aksi ini menimbulkan menimbulkan banyak kontroversi lah di masyarakat. Salah satunya sebut saja salah satu influencer atau YouTubers begitu ya yang belakangan membagi-bagikan dengan tren yang namanya iko-ikoyan. Kemudian juga ada beberapa lagi aksi-aksi lainnya. Nah, ini kalau secara psikologis ini sebenarnya apa sih fenomena ini, apa penjelasannya? Iya, sebenarnya kan di masa pandemi ini kita semua juga mengalami hal yang tidak menyenangkan ya. Mungkin banyak orang yang ngalamin cemas, jadi depresi, kemudian bosan, sehingga jadi mencari cara-cara gimana caranya supaya tetap bisa bertahan, tetap bisa happy, tetap bisa bahagia, gitu, tetap bisa menjalankan kesehariannya dengan baik. Memang salah satu cara yang secara psikologis yang bisa kita lakukan untuk membuat keadaan kita lebih baik adalah berbagi atau berbuat kebaikan dengan sesama. Kenapa? Karena pada saat kita berbuat kebaikan dengan sesama, itu akan meningkatkan hormon serotonin, yaitu hormon yang menimbulkan perasaan senang dan juga puas. Sama rasanya kalau kita ikut perlombaan, terus kita menang, kita bisa achieve sesuatu. Nah, itu juga hormon serotoninnya naik tuh. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kebaikan ke orang lain, yang kita rasakan sama. Ini satu hal yang pasti ya. Kemudian yang kedua, apakah tujuan seseorang ini membagi-bagikan murni karena ingin berbuat kebaikan atau ada maksud di belakangnya, nggak tahu juga. Hanya orang tersebut yang tahu. Bisa jadi misalnya, mumpung lagi viral, aku juga pengen ikutan viral misalnya. Atau aku juga pengen orang melihat kalau aku tuh mampu loh, kalau aku tuh punya uang loh, mungkin gitu. Tapi kalau menurut saya, apapun itu selama yang dilakukan adalah sebuah kebaikan, bisa saling meningkatkan perasaan positif buat diri sendiri dan orang lain, nggak ada masalah sih sebetulnya. Dan kita juga tidak bisa mengetahui ya sebenarnya seperti apa atau apa sih maksud dibalik orang tersebut melakukan hal tersebut ya. Nggak tahu juga niatnya gitu Mbak Tara ya. Betul, hanya orang tersebut yang paling tahu gitu. Tapi kalau memang memberikan kebaikan bisa membantu orang lain, ya kalau menurut saya sih why not ya, nggak ada masalah sih selama nggak ngerugiin siapapun. Nah ini kan sebenarnya juga ada yang bilang bahwa kalau secara ada istilah yang sepertinya dia ria deh, nggak harusnya kita bagi-bagi nih nggak boleh ketahuan, ada tangan kanan memberi, tangan kiri harusnya nggak boleh tahu nih. Nah ini bahkan dibagi-bagikan di media sosial begitu. Ini kalau tren seperti ini kemudian diposting ke media sosial, ini dampaknya seperti apa sih Doro? Oke. Bahwa media sosial dipakai sebagai tempat pamer gitu ya, ini kan sebetulnya sudah lazim ya, karena sebetulnya di media sosial kita semua itu pamer, beda tingkat noraknya saja gitu. Ya karena
kita membagikan opini itu kan sebenarnya pamer juga gitu ya. Kita memamerkan pendapat itu pamer juga. Kita memamerkan produk kita jual ya pamer juga. Intinya media sosial memang tempat yang efektif untuk pamer. Oleh sebab itu banyak orang menyukai gitu ya eksis di media sosial. Nah, apakah kalau memamerkan sumbangan atau niat baik itu atau upaya baik begitu ya, itu jadi ria gitu. Nah, ini menurut saya lagi-lagi sulit ya mengukurnya ya. Karena kalau tidak dipamerkan atau tidak dikabarkan, kan ada juga gerakan menyumbang gitu ya. Kan jadi tidak dikenal orang, jadi orang tidak tidak ikut nyumbang. Jadi memang kadang-kadang diperlukan juga semacam pameran gitu ya. Tapi seperti Tara katakan tadi, yang penting niat baik itu membantu orang lain gitu kan. Jadi niatnya baik ya, marilah kita sama-sama ikut membantu kalau bisa. Toh bahkan di dunia internet juga ada banyak platform gitu ya, tempat orang bisa berdonasi, memberikan sumbangan kalau ada yang kesusahan. Meskipun ada orang yang mencantumkan namanya secara jelas minta berapa, tapi toh banyak juga yang menggunakan nama misalnya hamba Allah, ONN gitu. Jadi menurut saya lagi-lagi kembali ke niatnya saja dan apakah sumbangan itu benar-benar diberikan. Kan ada juga 1-2 orang yang menggembar-gemborkan atau pamer mau nyumbang, tapi ternyata tidak kejadian, kan ada juga kasus. Iya, betul. Kalau itu ya bagaimana ya? Gitu, Iya. Tasya. Baik. Nah, kalau sebenarnya ya seperti ya tadi Doro katakan bahwa memang media sosial ini sudah biasa dipakai sebagai ajang pameran seperti etalasenya lah ya, seperti itu. Nah, apakah nanti ini juga bisa memunculkan seperti yang dilakukan oleh Arif Muhammad waktu kemarin itu, ada banyak nih komen-komen yang mengatakan ini kan sebenarnya memunculkan budaya pengemis nih katanya begitu. Nah, apakah memang secara psikologis Mbak Tara ini bisa membuat orang-orang jadinya akhirnya ikut-ikutan saya minta-minta aja deh gitu, berlaku seperti orang susah padahal sebenarnya nggak susah. Ya, bisa aja ya. Artinya orang dalam keadaan terdesak biasanya akan melakukan apapun supaya bisa membantu dirinya kan, apakah itu misalnya mengemis sekalipun misalnya ya gitu ya, apapun akan dilakukan. Tetapi memang kan gini, ketika kita tahu ada orang yang punya niat baik, sometimes kita juga perlu menahan diri kita, berkaca pada diri kita sendiri. Apakah ini bantuan yang benar-benar saya butuhkan? Ada nggak mungkin orang lain yang siapa tahu lebih membutuhkan daripada saya? Misalnya itu kalau kita mau kita lebih berempati ya artinya. Tapi dalam masa seperti sekarang ini, saya rasa belum tentu semua orang bisa seperti itu. Ya namanya ada kesempatan ya orang akan melakukan aja gitu, karena kesempatannya ada. Jadi kalau menurut saya, kalau memang perbuatan baik itu pengennya lebih disasar pada orang-orang yang lebih tepat, seharusnya orang yang memberikan itu misalnya melakukan semacam screening kepada siapa, yang layak itu yang seperti apa, sehingga lebih tepat sasaran kalau saya melihatnya seperti itu. Nah ini untungnya lagi saat ini kan belum lagi zamannya kampanye ya. Tapi kita nggak tahu ya pandemi ini kapan berakhirnya. Nah kalau saya khawatir nanti kalau sudah dekat-dekat dengan masa kampanye, ini Doro sebenarnya bisa tidak sih ini ditunggangi oleh kepentingan lain seperti misalnya politisi untuk cari panggung, ini gimana nanti? Ya kalau yang namanya tunggang menunggangi gitu itu selalu ada dalam setiap kesempatan ya. Bahkan kalau kita mengikuti berita-berita di media gitu ya, itu ada loh teroris yang mengumpulkan dana lewat kotak amal di toko-toko gitu kan. Itu kan salah satu upaya memanfaatkan kedermawanan orang untuk kegiatan yang negatif begitu. Nah tapi ya begitulah
hidup ini selalu ada orang yang memanfaatkan kesempitan dalam kesempitan. Terutama di era pandemi ini. Di era pandemi ini, seperti Pak Presiden Joko Widodo kemarin mengatakan, pandemi ini kan seperti api. Dia membakar sekaligus menerangi. Dia membuat gelap banyak orang, tapi juga memunculkan orang-orang untuk aslinya, sifat aslinya, karakternya seperti apa. Orang-orang yang karakternya memang positif, dia akan bisa muncul lebih positif, lebih bersinar. Ini juga ternyata pandemi ini memunculkan karakter-karakter dasar manusia yang tamak, yang bagus gitu, yang mengambil kesempatan di sela kesempitan, memanfaatkan bantuan untuk kepentingan diri sendiri. Yeah. Jadi selalu ada dua sisi dari satu mata uang. Nah, tinggal kita lah pintar-pintar mau mengikuti yang mana. Baik. Gitu, Tasya. Ya, jadi memang niat baik itu hanya bisa, atau motivasi seseorang itu hanya bisa diketahui oleh diri sendiri, kemudian juga apa manfaatnya terhadap orang lain, dan juga ternyata kesulitan ini bisa memunculkan karakter-karakter tertentu dari orang-orang. Nanti kita akan juga mendengarkan juga kisah-kisah dari orang-orang yang ternyata karakter positifnya muncul di tengah kesulitan ini. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali usai jeda. Anda kembali di Atau Tidak, seperti yang dikatakan oleh Ndoro Kakung tadi, bahwa ternyata di tengah kesulitan ini memang bisa memunculkan karakter asli dari seseorang. Apakah memang seseorang itu memiliki niat baik atau memang memiliki karakter yang positif, ataukah memiliki karakter yang negatif, dan itu muncul kelihatan ya Ndoro ya kalau di kesulitan, di tengah kesulitan. Nah, ternyata ada beberapa orang-orang yang memang memiliki niat-niat yang positif begitu untuk membantu sesama di tengah kesulitan. Ini sudah bersama kita ada juga Mas Windy dari Sayap Hati dan juga Mbak Fetriati dari Aksi Cepat Tanggap. Ini saya ke Mas Windy dulu. Mas Windy, sebenarnya kan sudah melakukan kegiatan dari Sayap Hati ini sudah cukup lama begitu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan secara singkat, awalnya tuh apa sih yang membuat Mas Windy ingin melakukan aksi kepedulian atau membantu sesama ini? Ya, yang pertama itu karena timbul dari kejadian di masa lalu aku ya. Aku ingat waktu ada satu ibu yang nolong aku, dia kasih uang aku di gereja waktu itu. Dia ngasih aku uang 100.000 untuk istilahnya suruh aku untuk membeli sepatu gitu. Nah, kejadian itu kayak membekas banget. Ternyata waktu kita ditolong seseorang itu rasanya tuh bahagia kayak gitu. Nah, itu juga yang mendasari aku buat Sayap Hati ini untuk melakukan kegiatan sosial ini, supaya aku pengen semua orang yang aku bantu ini ngerasain bahagia yang kayak aku rasain kayak gitu, Kak. Udah dari tahun berapa nih Mas Windy? Aku udah ngelakuin itu udah 5 tahun yang lalu, Kak. Tapi sebenarnya dulunya ini akun galau. Bukan, jadi aku suka nulis kata-kata cinta gitu. Jadi, nah kenapa berubah? Itu ada satu mentor yang negor aku, kamu pakai sosial media itu kan orang bisa baca, orang bisa ngelihat, dan sedikit banyak itu pasti ngaruhin ke pikiran mereka kayak gitu. Kenapa kamu nggak pakai sosial media tuh untuk hal yang baik kayak gitu, Kak? Ini mentornya bukan Ndoro Kakung kan ya? Jangan-jangan Ndoro Kakung lah. Sama kayaknya. Jadi nggak enak. Jadi menggunakan akun ini untuk hal yang lebih bermanfaat dan bisa untuk sesama gitu ya, banyak orang. Iya. Kemudian? Ya, ini udah 5 tahun ini mungkin sekitar 300 orang lebih yang kita udah bantu, Kak. Dan kayak yang sudah dibahas tadi dari Kak Tara dan Doro, kalau memang sebenarnya sosial media ini kita juga nggak tahu ya niat seseorang itu, misalnya dia memberi bantuan atau misalnya dia menolong seseorang ada niat terselubung atau enggak. Yang pastinya kalau kita ngelakuin sesuatu itu pasti ada tujuannya, dan tujuan itu yang hanya ditahuin itu diri kita dan Tuhan kayak gitu, Kak. Jadi kita juga nggak boleh ngejudge kalau misalnya
apalagi sekarang lagi tren iko-ikoyan ya. Hmm. Kalau saya lihat itu dari IG-nya Mas Arif itu memang murni dia nolong eh, pengikut dia, followers dia kayak gitu. Jadi berkembangnya kemana-mana mungkin itu efeknya. Jadi kayak orang kesannya kayak minta-minta gitu. Tapi sebenarnya yang penting balik lagi Ke si namanya pemberinya kebaikan ya, itu. niat pemberinya ya. Balik Iya, lagi ya, kepada niat pemberinya. Nah, tapi seperti tadi kan Mas Windy bilang bahwa makin banyak juga orang-orang yang akhirnya meminta bantuan. Entah itu memang mereka butuh ataupun ada juga yang memang karena ya sebenarnya tidak susah tetapi pengen dibantu aja gitu ya. Nah, ini kalau Mas Windy sendiri dari pengalaman 5 tahun ini sudah berapa banyak orang yang dibantu dan bagaimana sih kriteria dari orang yang menurut Mas Windy ini pantas untuk dibantu? ya, yang pertama yang kita lakuin sebelum kita bantu itu Kak, yang pasti kita survei dulu di lokasi. Kayak ada Pak Doro dan Kak Tara tadi nyampein juga, kita tahu dia pantas dibantu atau enggak tuh kita lihat dari rumahnya Kak. Kita langsung cek lokasinya langsung. Dari situ baru kita bisa ambil keputusan, nih orang memang patut banget untuk dibantu. Dan dari situ juga kita tahu kebutuhan apa yang akan kita bantu Kak. Jadi kalau misalnya kita hanya lihat di sosial media, yang di depan nih, yang misalnya kita lihat, misalnya yang kayak kemarin ada contoh kasus, ada pengemis, dia jalan kayak, maaf kakinya lumpuh kayak gitu, tapi sudah dicek, kita cek, tanya-tanya tetangga dan lain, lokasi rumahnya, ternyata dia bisa jalan. Jadi dia pakai itu hanya untuk mencari keuntungan kayak gitu. Nah, kenapa kita tahu gitu? Karena kita survei ke lokasinya langsung, ini orang pantas atau layaknya untuk dibantu Kak. Jadi tanggung jawab kita di situ sih Kak. Jadi kita bisa tahu ini orang dibantu atau enggaknya. Nah ini kemudian setelah survei baru dibantu. Dibantunya ini dalam bentuk apa, Mas Windy? Apakah memang diberi uang saja gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita bantu itu Kak, kita nggak langsung 100% kasih uang. Kita bantu itu kita perhatiin hal apa yang misalnya dia misalnya pemulung Kak. Tapi kita nggak mau dia kayak gitu terus. Nah, dari bantuan ini kita mau kita bukain usaha, mungkin bukain usaha makanan atau kopi gitu Kak. Atau dia bisa kita beliin motor untuk dia berjualan keliling kayak gitu sih. Jadi kita perhatiin supaya yang kita bantu ini nggak sia-sia gitu. Jadi ada bisa menopang ke ekonomi dia lagi Kak. Jadi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah ini sampai berapa lama ini Mas Windy membantunya? Artinya ketika ini sudah diberikan bantuan dalam bentuk materi atau sarana dan prasarana itu, apakah masih dipantau lagi atau sudah Mas Windy kemudian beralih ke tempat lain? Ya, kita biasanya itu masih kita pantau ya Kak. Cuman memang nggak lama, nggak sampai berbulan kayak gitu. Tapi contoh misalnya kakek Safar yang kalau misalnya yang di sini tahu, yang divaksin itu, yang dia berjalan hampir 20 km naik sepeda, ini kan sekarang kita udah bantu itu Kak, untuk dia punya usaha motor dia. Nah sekarang juga kita masih tanya-tanya, ya puji syukurnya sekarang usahanya rame, yang cuci motor juga rame. Dari bantuan itu ya bapaknya udah punya kehidupan lebih baik gitu. Jadi kita nggak langsung lepas, mungkin 1 bulan 2 bulan kita tetap dampingin Kak. Mas Windy ini dalam perjalanan membentuk Sayap Hati ini kan jadi kayak sebuah lembaga gitu ya. Nah ini ada berapa orang yang ada di dalam gerakan Sayap Hati ini? Sayap Hati kayaknya kurang tepat, kalau lembaga mungkin komunitas ya. Karena di sini ada 15 orangan. 15 Jadi ya? ada beberapa di Indonesia juga ada, di Makassar, di Medan kayak gitu Kak. Di Jakarta juga ada kayak gitu. Dan dananya ini dari mana? Apakah dari kantong sendiri atau dari donatur-donatur? Ya, kalau saya itu ada donatur-donatur tetap Kak yang support kegiatan kami kayak gitu. Jadi dari donatur kemudian baru disalurkan lagi begitu ya. Nah, kemudian kalau menurut Mas Windy sendiri, ini kan kemudian Mas Windy posting gitu ya di sosial media. Peran sosial media sendiri seperti apa sih bagi Mas Windy? Kalau peran sosial media itu ya, yang jelas dampaknya gede banget ya. Saya percaya gini, misalnya ada satu kehidupan, misalnya taruhlah A ya Kak, itu kalau waktu di sosial media Kak, itu kehidupannya tuh bisa jadi bisa berubah jadi lebih baik kayak gitu. Karena
dia sosial media itu kan dampaknya gede banget, diberitain di mana-mana, di post di mana-mana kayak gitu. Jadi misalnya ada orang yang ngepost kayak mungkin dari sosial media itu bisa mengubah kehidupan orang jadi lebih baik. Jadi kalau sosial media ini dipakai benar-benar untuk tujuan yang baik pastinya itu pasti akan berdampak besar banget, Kak. Ini kalau dari 15 orang tadi itu adakah yang bergabung karena melihat akun sosmednya Mas Windy atau kemudian juga ada donatur-donatur yang ingin menyumbang gitu kebanyakan karena dari mulut ke mulut ataukah karena melihat akun sosial medianya? Ya, yang pertama itu pasti dia ngelihat dulu ya, Kak. Jadi beberapa juga ada yang lihat postingan saya Pati, entah itu di YouTube, di TikTok juga. Nah, dari situ mereka ada ibu-ibu, Kak, yang tergerak juga. Kadang mereka bisa bagi-bagi nasi dan tag ke IG kami, Kak. Terus ada bagi sembako juga dan tag ke IG kami. Jadi dari saya Pati ini ada juga yang turun langsung. Waktu kejadian juga di Mampang kayak gitu, ada juga mereka ikut untuk memberikan bantuan kayak gitu sih, Kak. Oke. Yang awalnya mereka lihat dari IG kami dulu. Oke, bantuan-bantuan ini transparansi pertanggungjawabannya seperti apa, Mas Windy? Ya, nanti itu pasti kita kita beritain terkumpulnya berapa, kita jelasin transparansinya di situ. Terus buat apa, kita beli apa, kebutuhannya mungkin sembako, mungkin kayak kebutuhan rumah dia, terus ada motor juga atau apapun yang kita beli, pada nota-notanya kita beritain semua di satu pos saya Pati itu, Kak. Baik, baik. Ini kalau tadi Mas Windy ini dari individu ya, secara individu berangkat dari aksi sendiri, kemudian juga akhirnya membentuk komunitas. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana kisah dari perjalanan. Kalau misalnya ya, aksi ini sudah merupakan suatu lembaga, kemudian ataupun organisasi. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Ya atau Tidak. Nah pemirsa, kalau tadi berawal dari kepedulian individu, nah kalau ini saya ingin mendengarkan dari Mbak Fetriati. Mbak Fetriati ini adalah Head of Programs, News Programs dari ACT atau Aksi Cepat Tanggap, sebuah organisasi kemanusiaan. Nah ini bagaimana sih sebenarnya pengaturan kegiatan untuk aksi kemanusiaan ini, Mbak Fetriati? Ya, kalau untuk ACT sendiri memang saat ini sudah berdiri selama 15 tahun kurang lebih. Jadi memang jangkauan cabangnya sendiri juga kita sudah di berbagai provinsi di Indonesia gitu dan juga di negara-negara di luar negeri. Jadi memang kita mengandalkan teman-teman di cabang-cabang tersebut untuk implementasi sendiri program-program yang memang sudah dicanangkan dari tim ACT Pusat, kemudian disebarluaskan juga di teman-teman cabang. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Nah ini kemudian kalau untuk mencari donatur ini dari mana saja, Mbak? Kalau donatur memang kita saat ini terbesar memang masih dari publik. Kita sendiri, ACT sendiri itu punya platform untuk crowdfunding di indonesiadermawan.id. Dan juga kita buka, karena dulu sebelum ada platform ini kita ibaratnya masih manual gitu ya, jadi kita masih open donation ke rekening ACT sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya dari dulu mostly memang dari publik gitu. Kemudian memang ada juga dari perusahaan-perusahaan, dari dana-dana CSR mereka. Terus juga kolaborasi dengan pemerintah provinsi seperti Pemprov DKI juga kan kita beberapa kali kerjasama seperti itu. Jadi memang kolaborasinya cukup menyeluruh dari publik juga dari perusahaan. Nah kalau tadi Mas Windy ini kan misalnya dapat info begitu ya, ada warga yang ingin dibantu, kemudian juga ada yang mungkin mengirimkan message melalui sosial medianya. Nah kalau dari ACT sendiri bagaimana menentukan siapa-siapa saja yang perlu dibantu, kriterianya seperti apa, dan bagaimana, apakah juga melakukan survei juga seperti Mas Windy ini? Iya, pastinya itu dilakukan, kita menyebutnya namanya assessment. Jadi memang di setiap cabang dan di ACT Pusat pun ada tim program yang setiap programnya kan kebetulan ACT sendiri banyak banget ya programnya, ada pendidikan, ada pangan, ada untuk mendukung usaha apalagi di masa pandemi ini, usaha kecil dan menengah gitu ya. Nah itu
memang ada tim program yang pasti akan melakukan assessment atau pendataan, kemudian melakukan wawancara langsung untuk mengetahui apakah mereka benar-benar membutuhkan gitu. Pastinya data-data yang diperlukan juga dari menanyakan tentang bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti itu gitu. Hal-hal dasar yang memang dari perekonomian bisa nggak sih mereka tuh memprovide diri dan keluarga mereka seperti itu. Jadi memang ada tim program yang khusus untuk melakukan pendataan itu gitu. Jadi nggak semata-mata langsung kita sebarkan begitu aja, memang sebelumnya sudah ada prosesnya. Dan organisasi ini kan dibentuk tentunya kan ada take and give-nya begitu ya, walaupun memang sudah dapat bantuan, tentunya kan ada manfaatnya sendiri bagi organisasi. Kalau Mbak Fetri sendiri melihat banyaknya akun-akun di sosial media ataupun konten-konten kreator yang saat ini kemudian memberikan bantuan kepada sesama ini, gimana Mbak Fetri melihatnya? Apakah memang mereka juga benar-benar berangkat dari kepedulian ataukah hanya sekedar untuk konten saja? Kalau masalah niat masing-masing, kalau saya pribadi merasa bahwa itu bukan urusan kita untuk mengukur gitu, karena memang seperti yang tadi juga disampaikan sama Mbak Tara, terus Pandoro dan Mas Windy pun ya kita nggak akan bisa ngukur gitu. Jadi ya udah prinsipnya nggak usah berprasangka buruk gitu. Jadi kayak itu bukan urusan kita. Kalau emang mereka ada niat-niat tertentu, ya udah itu urusan mereka gitu. Tapi yang penting sih gimana supaya kita tahu nih ada saudara kita nih sesama yang mereka tuh butuh gitu. Dia tuh butuh untuk dibantu gitu, dan ya udah yuk kita bareng-bareng aja gitu. Motif masing-masing sih ya itu mungkin jadi jadi takaran pahala masing-masing lah gitu ibaratnya. Mbak Fetri mau tahu dong, kalau di tengah pandemi seperti ini tentunya kalau perekrutan sendiri seperti apa perekrutan di organisasi? Apakah memang ada relawan yang datang ataukah memang merekrut? Merekrut, maksudnya merekrut relawan yang ikut mau bergabung. Kalau relawan sendiri memang kebetulan sudah banyak yang mau daftar. Kalau untuk ACT mungkin karena sudah awalnya kan memang ACT ini kan bergeraknya di bidang kebencanaan ya Mbak. Nah memang dari situ kemudian ada banyak relawan yang ingin bergabung gitu. Sampai saat ini pun di media sosial kami tuh banyak sekali pesan atau message di inbox, di Facebook, di Instagram, yang juga selain mereka mau donate atau donasi materi, mereka juga pengen jadi relawan gitu, karena mereka mungkin merasa secara ekonomi mereka ibaratnya belum mampu gitu ya, belum mampu banyak atau belum mampu ya secara finansial lah, secara materi gitu. Jadi akhirnya mereka menawarkan diri gitu. Nah ini di tengah pandemi ini semakin banyak atau sama saja? Semakin banyak sih. Kayak kemarin juga kan kita punya program Humanity Careline Services ya. Itu dibutuhkan tim medis gitu ya, relawan tim medis, dan itu ternyata memang banyak sekali gitu. Dokter-dokter yang mau untuk bantu kita gitu. Pun untuk relawan-relawan lainnya kayak misalnya kalau lagi ada bencana gitu, mereka pun biasanya rame tuh inbox masuk ke Instagram atau ke Facebook kita, Kak bisa jadi relawan nggak, Kak bisa jadi relawan nggak. Dan itu nggak kalah banyak dengan yang nanyain gimana caranya mau nyumbang secara materi gitu. Jadi pada akhirnya ya udah kebetulan kalau di ACT sendiri memang ada gerakan masyarakat, ada organisasi masyarakat relawan Indonesia. Akhirnya kita kasih link untuk mereka daftar di situ. Seperti itu perlu. Ini kan kita sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun mengalami pandemi. Anda melihat dinamikanya seperti apa? Kepedulian sosial ini dari baik dari relawan maupun dari orang-orang yang mau menyumbang itu. Apakah memang dari awal sudah banyak begitu dari awal pandemi, ataukah memang semakin kesini semakin banyak, atau kan kita baru saja mengalami dalam tanda kutip second wave begitu ya. Nah ini kan kemudian susah lagi begitu, semua segala-gala juga perekonomian juga cukup menurun lagi begitu. Nah ini bagaimana dinamikanya? Kalau yang saya rasain sih dari tahun lalu awal pandemi itu masyarakat sudah sangat solid ya, masyarakat Indonesia sendiri gitu. Saya sendiri pun hype-nya berasa seperti ketika ada bencana. Mungkin terakhir yang saya rasain adalah ketika antusiasme
masyarakat Indonesia untuk membantu tuh di bencana gempa bumi Lombok dan Palu, itu kan 2018 ya. Iya. Itu kan dalam jangka waktu yang dekat tuh, nah kurang lebih hype-nya seperti itu, dan itu ya di luar dari ekspektasi juga gitu, bahwa di masa pandemi ini ketika kita pikir banyak banget orang yang kesusahan gitu ya, ternyata banyak juga loh yang care gitu, yang peduli, dan mungkin secara psikologis Mbak Tara mungkin ini kali ya, mereka masyarakat lebih punya space untuk memikirkan orang lain gitu. Ketika di masa pandemi ini kan lebih lengang aktivitas segala macam gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya begitu ambisius mengejar mimpi masing-masing gitu ya. Mungkin cuman pas pandemi ini ada space di hati dan pikiran gitu untuk memikirkan orang lain. Oh, ternyata ada orang yang susah banget loh, apalagi nih pandemi gitu, terdampak secara ekonomi, seperti itu sih. Dan sampai sekarang ya masih sangat antusias masyarakat Indonesia sendiri gitu, solidaritasnya masih sangat tinggi. Baik, ini cukup menarik juga. Nanti kita akan tanyakan ke Mbak Tara ya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, ya atau tidak, akan kembali usai jeda. Kembali di atau tidak, langsung saja Mbak Tara, ini menarik juga ya, karena ternyata di tengah kesulitan bukannya orang-orang semakin memikirkan diri sendiri, begitu ternyata malah banyak juga yang ingin membantu orang lain dan memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Ini seperti apa Mbak Tara? Ya, betul. Ini bisa dibilang hal positif ya di balik kejadian pandemi ini ya. Tapi yang seperti tadi saya katakan ya, orang di situasi yang sulit akan mencari apapun caranya supaya dia bisa merasa lebih baik. Dan kalau salah satu cara untuk bisa merasa lebih baik adalah dengan berbuat kebaikan dengan orang lain, ya pasti akan dilakukan oleh orang itu. Gitu. Karena jelas ya ketika kita melakukan kebaikan, ada semacam perasaan mungkin bangga, senang, happy yang kita rasakan, dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan juga memberikan kebahagiaan atau bisa menyelamatkan orang lain juga gitu ya. Nah, tapi tidak berarti mungkin mereka yang merasa bahwa, aduh aku juga pengen nih berbuat kebaikan, tapi aku nggak punya banyak uang gitu ya. Sebetulnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk berbuat baik. Tadi kan salah satunya Mbak Fetty sempat bilang ya, ada yang jadi relawan. Karena mungkin secara ekonomi belum mampu nih untuk menyumbangkan sesuatu, bisa jadi relawan. Atau yang paling sederhana, hanya sekedar menanyakan kabar orang lain, itu aja sudah berbuat baik. Ya, untuk nanyain ada butuh bantuan apa, bisa aku temenin nggak, kamu gimana kabarnya, baik-baik atau tidak, itu sudah perbuatan baik. Yang paling simpelnya lagi nih, ketika kita berkomunikasi di sosial media, tidak menjadi netizen yang julid, itu aja udah perbuatan baik gitu ya. Kita melihat sesuatu yang kita nggak suka, tapi kita coba nahan diri, malah kita support orang yang kita lihat di sosmed, kita kasih dukungan moral dan segala macam, itu aja sudah perbuatan baik gitu. Jadi banyak banget hal-hal baik yang bisa kita lakukan selama pandemi ini, karena actually ini juga bisa mengangkat atau menguatkan mental kita selama menghadapi kesulitan. Nah, kalau untuk memberikan bantuan ini, kemudian juga seperti yang dilakukan oleh Mas Windy ataupun ACT sendiri pastinya memiliki akun media sosial ya. Nah, Ndoro, apa sih yang perlu diperhatikan, etika-etika apa atau aturan-aturan apa yang harus diterapkan dalam melakukan penyaluran bantuan ataupun saling membantu ini? Tentu saja yang pertama adalah transparansi ya. Karena penyalur bantuan ini kan mengemban amanah dari orang lain, dititipi sejumlah amanah gitu ya, baik dalam bentuk barang maupun uang untuk disalurkan ke orang lain. Jadi transparansi adalah kunci. Dan berikutnya adalah soal kejujuran, itu juga penting. Jadi integritas para penyalur bantuan, saya kira ini yang jadi taruhan. Tanpa integritas itu orang jadi kapok gitu untuk menitipkan amanahnya. Nah, oleh saya itu saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang di sini, Mbak Windy, Mbak Fetty gitu ya. Dan sudah sekian lama mampu menjaga transparansi, integritas dan kredibilitas. Karena tanpa tiga hal itu sulit, gitu. Karena yaitu
terutama di masa pandemi ini ya, justru banyak kan orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, pura-pura menyalurkan bantuan atau pura-pura seolah-olah ingin memberi bantuan, padahal hanya ingin cari perhatian. Atau kalau istilah anak sekarang itu pansos ya, panjat sosial begitu. Nah, menurut saya soal etika ini jadi penting ya, karena soal etika ini nanti ujungnya bisa pidana kalau misalnya melakukan penipuan, misalnya membawa lari bantuan yang dititipkan padanya, karena ada banyak kasus juga di media sosial orang menggalang dana, kemudian ada orang sudah menyumbangkan tapi dananya dibawa lari, ya itu kan jelas sebuah pelanggaran pidana. Jadi saya kira itu sih rambu-rambunya. Oke, Mbak Tara sendiri kalau tadi dikatakan seseorang ingin membantu itu niatnya kan benar-benar hanya orang itu sendiri yang tahu. Nah kalau orang yang meminta bantuan ini bagaimana kita taunya bahwa orang ini pantas atau tidak kita bantu? Iya, sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan ya. Jadi salah satunya yang juga dilakukan di Sayap Hati ya sama Mas Windy ya, dengan survei misalnya itu bisa dilakukan. Sekedar ngecek misalnya pemasukannya atau melihat ke kondisi keseharian itu bisa dilakukan. Tapi kalau saya melihatnya seperti ini sih, saya rasa juga mungkin nggak ada orang yang sepenuhnya ketika kita berbuat kebaikan ya, nggak ada orang yang 100% tujuannya murni untuk untuk orang lain. Bisa jadi tujuannya juga pasti ada untuk diri sendiri. Misalnya contohnya ya, ketika kita berbuat kebaikan, kita menyumbang, kita kepengen misalnya merasa diri kita bisa bilang bahwa saya baik ya bisa nyumbang, misalnya gitu. Itu contohnya ya. Saya seneng deh karena ketika saya nyumbang saya dilihat orang gitu. Ya jadi kadang-kadang tidak ada suatu tindakan yang juga murni untuk kebaikan orang lain, bisa jadi juga tidak ya. Termasuk orang yang misalnya meminta gitu ya, apalagi yang meminta, ya jelas itu tujuannya untuk diri sendiri bukan untuk orang lain gitu. Tapi kalau buat saya, tidak masalah apa yang menjadi niatnya ya. Kadang-kadang orang yang sudah benar-benar, udah ikhlas nih memang saya mau menjadi donatur, saya mau menyumbang, kadang-kadang juga nggak mau terlalu memperhatikan, nggak apa-apa, ibaratnya itu rezekinya orang itulah, gitu ya. Mau orang itu ya misalnya nyumbang misalnya ke pengemis di jalanan misalnya. Ada orang yang bilang, jangan loh, karena dia jangan-jangan dia malah lebih kaya daripada kamu loh uangnya gitu misalnya. Tapi ada orang yang iya nggak apa-apa lah, itu anggap aja rezekinya dia. Karena memang udah sepenuhnya, ya ibaratnya memang tujuannya mau rela untuk menyumbangkan gitu. Jadi kita nggak, ya memang balik lagi nggak pernah tahu, kecuali memang kita berniat untuk, saya pengennya ketika saya menyumbangkan uang ini benar-benar terpakai dengan seharusnya, tepat sasaran. Nah kalau ini memang harus dilakukan sesuatu sih untuk benar-benar ngecek kepastiannya. Karena nggak ada orang, saya rasa semua orang butuh untuk dibantu kok. Yeah. Mau kita punya uang pun kalau kita dikasih uang juga pasti mau gitu. Mau kayak apapun dikasih uang juga pasti mau gitu ya. Tapi tinggal bergantung sama kita yang menyumbang mau melihatnya seperti apa. Untuk itu saya juga tadi sangat mengapresiasi dari Sayap Ibu, dari ACT, karena ini bisa jadi wadah yang memang lebih pasti ya kalau kita mau menyalurkan, ya udah mendingan yang pasti aja deh karena tahu tersalurkan dengan baik. Nah ini kan kalau tadi kita berbicara mengenai orang yang meminta bantuan. Nah ada juga orang yang sebenarnya butuh bantuan tetapi justru tidak mau meminta ataupun tidak mau ngomong gitu. Nah bagaimana kita mengenali ataupun supaya kita bisa mengasah nih empati kita bahwa ternyata sesama kita, orang-orang terdekat kita ini sebenarnya butuh bantuan dan kita perlu membantu mereka. Iya, kalau seperti ini kita bisa lihat dari karakternya ya. Kan kita tahu misalnya karakter teman-teman kita yang udah jelas dia sedang mengalami hal yang menyulitkan, tapi misalnya nih simpelnya ya, kalau ditanya kamu gimana, aku baik-baik aja, aku nggak apa-apa. Dibantu enggak aku baik-baik aja gitu. Tapi secara kasat mata kita bisa lihat bahwa ada sesuatu nih yang nggak baik-baik aja. Ya bisa jadi ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa berterus terang ya, mungkin karena perasaan malu, mungkin karena memang tidak dibiasakan dari kecil untuk meminta. Atau ada beberapa orang yang enggak, saya harus kuat, saya nggak boleh terlihat lemah itu buruk misalnya gitu ya. Kalau seperti ini kita bisa deketin perlahan-lahan sih. Kamu yakin kamu nggak apa-apa, aku ada di sini ya buat kamu. Oh ya aku nggak apa-apa kok. Tetapi di lain waktu kita tetap lakukan hal yang sama. Kapanpun kamu butuh, ada saya ya.
sekedar mengingatkan. Jadi kalau suatu hari nanti tiba-tiba orang tersebut udah saya benar-benar nggak tahan, saya rasa saya butuh bantuan, at least mereka tahu bahwa ada orang lain loh yang ada untuk dia. Gitu. Baik. Nah, ini kan untuk melakukan aksi seperti ini sebenarnya baik ya, dan sebenarnya kalau sampai bisa menciptakan suatu tren tertentu begitu ya, akhirnya orang-orang semakin banyak membantu, ini kan semakin baik. Nah, Doro bisa nggak memberikan mungkin kiat-kiat supaya postingan di sosial media ini bisa memunculkan atau mendorong orang lain untuk bertindak atau berbuat kebaikan yang sama? Oke, sebetulnya tanpa kiat khusus pun gitu ya, setiap upaya untuk membantu orang lain, apalagi kalau niatnya itu dilandasi satu ketulusan hati gitu ya, itu biasanya orang mudah tergerak membantu. Dan orang dengan sukarela akan mengamplifikasi permintaan bantuan. Contoh misalnya dalam masa pandemi kemarin ya, ada banyak orang di media sosial yang menuliskan status Twitter please do your magic gitu ya. Ada keluarga atau tetangga saya atau sahabat saya membutuhkan oksigen gitu. Nah itu dalam waktu singkat, nggak pakai menit, hitungan menit gitu, orang lain yang membaca kicauan itu akan mengamplifikasi. Begitu juga di platform sumbangan gitu ya, banyaklah ya platform sumbangan kan, atau di platform media sosial yang lain. Begitu ada orang menuliskan status permintaan bantuan, biasanya orang akan langsung mengamplifikasi tanpa melihat. Nah ini yang perlu diwaspadai juga sebetulnya, tanpa melihat apakah permintaan bantuan itu valid. Karena saya melihat juga banyak kasus pura-pura minta bantuan gitu ya, ya pokoknya penipuan gitu lah ya, yang berhasil mengecoh banyak orang juga gitu. Nah, oleh sebab itu penting untuk membangun kredibilitas ya, bagi siapapun lah, membangun personal branding sebagai sosok yang kredibel, yang bisa dipercaya. Sehingga ketika dia meminta bantuan atau menjadi penyalur bantuan, orang akan lebih percaya tanpa mikir dua kali gitu, ketika saatnya tiba, ketika saatnya dia membutuhkan bantuan atau hanya mengaplikasikan bantuan. Nah ini strategi khususnya bagaimana bangun personal branding ya banyak ya. Salah satunya adalah selalu membuat konten yang nilai, yang membantu menjawab masalah banyak orang, yang konten-kontennya itu layak diikuti, karena kalau diikuti, dipraktekkan, dia menjawab persoalan. Konten-kontennya sesuatu yang sederhana, tapi banyak orang relevan gitu. Konten-konten yang seolah-olah remeh-temeh gitu ya, tapi cukup mendalam. Mendalam dalam arti dia bisa menyentuh emosi orang. Bahkan sapaan apa kabar, seperti yang dikatakan tadi, itu bisa menjadi sangat berarti bagi orang yang sangat membutuhkan pada saat situasi tertentu. Sapaan atau tepukan pundak itu sangat berarti bagi banyak orang. Jadi intinya adalah kalau mau membangun konten di media sosial, ya itu harus positif, bisa dipercaya, tidak pernah menyebarkan kabar bohong begitu ya, dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Tasya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa ya atau tidak, usai jeda tetaplah bersama kami. Baik, tadi Doro sudah mengatakan bahwa sebuah konten itu tentunya bisa memunculkan
tren untuk berbagi ataupun meningkatkan kepedulian terhadap sesama ini dengan cara konten itu harus dibuat secara sederhana, kemudian juga bisa menjawab kebutuhan, kemudian juga interaktif begitu ya, bisa mengundang interaksi dengan viewersnya dan juga harus positif. Yang paling penting adalah bisa dipercaya ini. Nah, bagaimana sih Mbak Fetri ini membangun kredibilitas dari suatu organisasi karena ini kan sudah lama begitu ya dan orang-orang masih atau bahkan bertambah begitu. Bagaimana bisa memupuk kepercayaan orang? Pastinya membangun kepercayaan orang itu adalah sebuah proses ya. Saya sendiri memang kebetulan terlibat di sosial media ACT sendiri sejak tahun 2015 dan itu memang waktu itu awal 2015 tuh trennya masih Facebook dan Twitter gitu. Jadi memang kita optimalisasi ke sana, kita berkonten di sana gitu. Kemudian 2016 kita baru membangun Instagram gitu. Dan memang ya itu 5 tahun untuk akhirnya mencapai akun yang sekarang ini yang sudah ada 1,2 juta followers itu merupakan sebuah proses panjang yang memang kita sendiri juga awalnya kalau saya ingat dari proses awal mengembangkan Instagram sendiri juga kita mencari-cari gitu komunikasi seperti apa sih yang berkenan di hati masyarakat seperti itu dan yang pastinya sih kalau ada tanggung jawab moral sendiri sebagai pembuat konten juga adalah menjaga daripada harga diri dari orang-orang yang kita bantu gitu jadi kita selalu berusaha untuk memunculkan bahwa mereka ini yang kita bantu juga sebenarnya adalah orang-orang yang optimis gitu. Mereka juga nggak mau minta-minta gitu sebenarnya gitu. Cuman memang kebetulan kita kan ada di sudut pandang lain yang melihat bahwa kayaknya ini bisa nih kita bantu gitu. Jadi memang itu penting juga untuk menjaga mereka supaya nggak merasa direndahkan seperti itu sih. Baik. Karena kita juga banyak bertemu dengan penerima manfaat kita yang memang mereka tuh masih berusaha untuk walaupun mereka susah tuh mereka tetap berusaha tapi saya nggak mau minta-minta Mbak gitu jadi memang mereka banyak yang masih punya jiwa strugglingnya gitu sih. Nah kalau Mas Windy sendiri ini kalau seperti yang Mbak Fetri katakan tadi bahwa orang yang dibantu ini juga kan memiliki harga diri juga. Bagaimana caranya menjaga supaya harga diri orang yang ingin dibantu ini tidak tersinggung gitu? Ya, yang pastinya yang perlu kita tekankan juga yang sama kayak Mbaknya yang bilang, kalau kita harus sampaikan kalau kita misalnya ngepost sesuatu juga yang perlu kita jaga itu memang harga diri dan martabat dari orang yang kita bantu. Nah, karena kebanyakan gini ya orang kita bantu tuh masih punya pikiran gue ini bukan ngemis loh, gue nggak minta-minta kayak gitu. Nah dan kisah juga yang kita keluarin Mbak, yang kita posting juga jangan sampai juga merendahkan orang yang kita bantu. Jadi kayak gitu sih, mereka tuh pejuang mencari nafkah, mereka bukan peminta-minta kayak gitu. Dan hampir yang kita post Mbak itu mungkin sudah di atas ribuan. Yang kita post itu kita juga bukan sekedar repost tapi kita juga memberikan nilai, maksudnya memberikan nilai kepada pengikut kita, followers kita kayak gitu. Kalau di situ Mbak, hampir kebanyakan yang mereka rasain dari sayap hati posting itu, mereka bisa belajar tentang namanya bersyukur. Mereka mereka juga melihat sosok-sosok yang luar biasa ini. Oh ternyata kalau misalnya Bapak yang jual koran ini dia bisa loh mengatasi permasalahan hidupnya, gue juga pasti bisa, gue juga bersyukur kayak gitu Mbak. Jadi kisah-kisah ini kita mau sampein dan kita juga motivasi Mbak, orang yang kita bantu ini mereka bisa kok hidup lebih baik kayak gitu. Mereka mereka masa lalunya terpuruk, kita motivasi buat mereka, ayo kita maju, Bapak Ibu bisa maju kayak gitu. Jadi takdir itu bisa berubah kalau kita mau berusaha. Jadi jangan batasin diri kita untuk kita maksudnya berusaha, bersemangat untuk menjalani hidup, Mbak. Jadi itu juga yang dilakuin Sayap Hati melalui proyek Bahagianya Kak.
Kalau Mbak Tara tadi mengatakan bahwa orang membantu itu sebenarnya juga akan mendapatkan kembali lagi ke dirinya dia gitu ya, manfaatnya ada untuk dirinya dia sendiri, entah itu mungkin banyak lah ya macam-macam, bisa juga hanya sebatas secara sederhana rasa bahagia begitu. Nah kalau Mas Windy sendiri apa manfaatnya untuk Mas Windy? Ya, yang jelas aku udah dari ngelakuin ini, sebenarnya sebelum dari saya Pati, saya juga udah dari SMP tuh Mbak. Memang saya udah sering ke panti asuhan, ngelihat adik-adik, orang-orang kayak gitu. Mereka punya punya kisah, punya story yang bagi aku juga kalau ngelihat kehidupan mereka jujur sedih, nangis juga karena di situ ada adik-adik yang mereka udah ditinggalin orang tuanya. Nah, rasa bahagia itu yang kayak memotivasi aku. Ternyata berbagi itu menguatkan ya. Sekali menguatkan itu meningkatkan kebahagiaan kayak gitu sih Mbak. Jadi emang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Ya, Yang setuju penting, banget sama Mas Windy. yang pastinya senyum orang yang kita tolong itu bisa kayak bikin kita tuh bahagianya tuh nggak bisa dibayar dengan apapun kayak gitu Mbak. Ada tidak? Kalau saya sedikit menambahkan ya. Iya, silakan Mbak Tara. Biasanya secara psikologis itu kebahagiaan itu juga datang dari perasaan kita merasa berarti dan bermanfaat gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kita bisa melakukan suatu kebaikan, kita merasa bahwa kita di dunia ini nih I'm something gitu. Saya punya artinya dan saya bisa bermanfaat buat orang lain, karena salah satu hal yang paling menakutkan dan bisa mengganggu kesehatan mental kita adalah ketika kita merasa nggak berarti, kita merasa useless, kita merasa nggak bermanfaat gitu. Jadi melakukan kebaikan itu meskipun sekecil apapun memberikan perasaan bahwa aku tuh berarti, dan itu actually bisa memberikan perasaan yang nggak cuma bahagia tapi merasa aman ya, memberikan perasaan secure gitu. Dan adiktif Mbak Tara. Iya benar. Jadi setuju ya kita bersama bahwa selama ini sebenarnya di pandemi ini yang kita khawatirkan adalah kesulitan ekonomi, banyak orang yang di PHK, kemudian juga tingkat kemiskinannya semakin besar dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal material. Ternyata ada hal yang kita luput perhatikan bahwa ketika kita berbuat baik itu justru makin banyak hal baik yang kita dapatkan sebenarnya, bukan secara material. Tapi intinya adalah bahwa ternyata ini masing-masing dari kita sebenarnya bisa memiliki peran kok untuk bisa berarti, bisa memberikan manfaat kepada sesama, ketimbang kita harus terus mengharapkan dari orang lain ataupun juga mengharapkan bantuan dari pemerintah. Tapi kita sendiri bisa berperan aktif dengan cara mengasah kepedulian atau empati kita. Terima kasih banyak Nurul, Mbak Tara, Mbak Fetri dan juga Mas Windy atas kesediaannya pada malam hari ini. Sama-sama Mbak. Sama-sama Kakak. Baik, pemirsa, di kesulitan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk peduli dan menolong sesama. Empati harus terus diasah, kemanusiaan harus dikedepankan, tidak hanya dengan niat tetapi juga tindakan nyata. Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Ya atau tidak, pilihan ada di tangan Anda. Kami kembali pekan depan, saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.